Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Olha Hanafi, mahasiswa PPG PAI Batch 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SD Negeri Pintatu kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Masya Allah, syukur alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek dulu kehadiran, kerapian dan kebersihan di dalam kelas. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri, Ibu mengecek dulu kerapian. Ya, sudah rapi, lihat kiri kanan semua sudah bersih. Iya, Masya Allah, berarti semuanya sudah menjaga kebersihan. Ya, semuanya duduk dengan rapi. Ya, duduk dengan rapi. Perlu Ibu ingatkan bahwa kebersihan itu merupakan bagian dari cinta kepada Allah dan Rasul. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi, mari kita menjaga kebersihan dalam kelas. Karena kebersihan dalam kelas, jika kelas kita bersih, maka belajar kita lebih nyaman. Jadi, kebersihan di dalam kelas itu merupakan cinta kita kepada diri sendiri dan sesama manusia. Terus tidak lupa lagi, mari kita selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Karena dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah berarti merupakan cinta kita terhadap lingkungan. Jadi bukan saja di dalam kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari apa tadi? Iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Baik. Sekarang, jika semua sudah bersih, sudah rapi, berarti kita sudah siap belajar. Sekarang sebelum belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya. Sekarang, ketua kelas pimpin doa belajar, kita sama-sama berdoa. Kiflan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Ya, dengan pembacaan doa merupakan salah satu bagian dari cinta kita terhadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, sekarang kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, baik. Sekarang Ibu mau mengecek dulu kehadiran. Semuanya hadir? Atau ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Fadil Abdul Mubarik, M. Kiflan Tetawari, Naila Putri S. Haji Juda, Nazril Aril A. Abizar, Najrun Putra A. Hukum, Sabrin M. Wais, Safnila M. Nur Jamjam, Saiful Adenyong Lesman, Siti Zahra Taslim, Suryati M. Wais, Indriati Ilham, Nur Afni Sarjan. Oke, baik, semua hadir ya. Sekarang Ibu perlu menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini, perhatikan di sini, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan sifat Rasul dengan benar. Jadi di sini kalian dapat menyebutkan kedua sifat Rasul, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menerapkan keteladanan sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan saja cuma mengetahui kedua sifat Rasul, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat wajib itu ada 4. Yang pertama sidik, artinya jujur. Tablik artinya amanah, artinya menyampaikan, terpercaya. Terus tablik artinya menyampaikan, terus fatona artinya cerdas. Keempat sifat wajib ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menentukan sifat wajib dan sifat mustahil Rasul beserta artinya dengan benar. Jadi bukan cuma tahu amanah atau tablik, tetapi harus tahu artinya. Sidik artinya apa, amanah artinya apa, tablik artinya apa, fatona artinya apa. Harus tahu juga. Begitupun sifat mustahil ada 4. Harus tahu. Kizib artinya apa, khianat artinya apa, terus kitman dan balada. Paham? Ya. Sekarang Ibu akan membentuk kelompok, ya. Ibu akan, sebelum kita masuk lagi lebih jauh pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membentuk kelompok. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi sudah tahu ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti kita sama-sama saling kerjasama dalam kelompok. Jadi di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasul. Oke, baik. Sekarang sebelum kita masuk pada sifat-sifat Rasul, ini pertemuan yang lalu itu kan kita bahas tentang beriman kepada
Rasul-rasul Allah. Masih ingat? Masih ingat pertemuan yang lalu? Yang pertemuan yang lalu kan kita bahas tentang beriman kepada Rasul. Kalau beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu merupakan rukun apa? Rukun apa? Masih ingat? Rukun apa? Rukun iman. Kalau merupakan rukun iman ada berapa? Ada 6. Siapa yang tahu? Satu apa? Satu apa? Beriman kepada Allah. Terus yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Terus yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Terus yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Terus yang terakhir, iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Jadi beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Yang keberapa? Iya, yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Ya baik, berarti masih ada yang ingat kan pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat Rasul. Jadi sifat-sifat Rasul itu ada 2, sifat wajib dan sifat mustahil. Ya, sebelum kita masuk pada sifat apa itu sifat wajib dan apa itu sifat mustahil, Ibu mau menampilkan sebuah tayangan video. Jadi di sini kalian perhatikan tayangan video. Sebuah tayangan video di sini menceritakan tentang sifat meneladani sifat wajib Rasul. Jadi di sini kalian perhatikan, setelah kalian menyimak tayangan video, kalian harus mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari karena di tayangan video ini merupakan kehidupan dalam pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba sama-sama kita lihat ke depan, perhatikan. Putri Suryati, perhatikan di depan. Panas sekali hari ini. Bisa dengar? Nah, ada warung tuh. Hampir dulu. Iya, semua perhatikan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sudah sama-sama sudah lihat, sudah menonton. Jadi di dalam tayangan video ini menceritakan tentang apa? Dalam kehidupan apa ini? Kehidupan Kehidupan sehari-hari menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang apa? Dodo bikin apa? Dodo kenapa? Iya, Dodo mengantar donat. Terus sifat apa yang tidak diterapkan dalam diri Dodo? Iya, betul, tidak amanah. Jadi sifat apa? Termasuk sifat amanah itu termasuk sifat apa? Wajib atau sifat mustahil? Ya, sifat wajib atau sifat mustahil? Iya, sifat
wajib. Jadi di dalam tayangan video yang tadi itu adalah kisah seseorang anak atau seorang anak yang disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan sebuah bingkisan yang perhatikan di sini Nur Afni, M Kiflan, perhatikan di depan di sini. Jadi video yang tadi itu, tayangan video yang tadi itu menceritakan kisah seorang anak yang disuruh oleh ibunya mengantarkan sebuah bingkisan yang berisi apa? Iya, yang berisi donat untuk diantarkan kepada siapa? Iya, Pak Somad berada di mana? Iya, diantarkan kepada Pak Somad di masjid. Tetapi di tengah perjalanan, donat itu sampai tidak di masjid? Iya, tidak sampai. Karena sudah dimakan siapa? Iya, sudah dimakan Dodo. Berarti Dodo itu orang yang amanah atau tidak? Nah, tidak. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus terapkan sifat apa? Sifat apa? Sidik yang pertama, jujur. Terus amanah itu artinya apa? Iya, terpercaya. Terus tablik artinya tadi ada tidak di tayangan video, ada menampilkan keempat sifat wajib, ada tidak? Ada. Yang pertama apa? Sidik artinya jujur. Terus amanah artinya terpercaya. Terus artinya menyampaikan. Fatona artinya iya, artinya cerdas. Oke, baik. Sekarang kita akan, sebelum masuk kepada tugas kelompok, Ibu akan menjelaskan dulu terkait dengan tugas kelompok kita pada hari ini. Nah, di sini nanti perhatikan di depan di sini. Nah, di sini sudah duduk sesuai kelompok masing-masing kan? Sudah tahu apa itu sifat jujur? Sifat wajib sudah tahu? Mustahil sudah tahu? Kelompok 3. Sifat wajib itu ada berapa? 4. Yang pertama apa, Suryati? Yang pertama apa? Sidik, artinya? Iya, Ariel. Yang kedua? Amanah, artinya? Iya, terpercaya. Terus Saiful, Ipul? Tablik, artinya? Iya, artinya menyampaikan. Berarti sudah paham, sudah mengerti ya? Sekarang Ibu mau tanya di kelompok 2. Sifat mustahil ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama? Kizib. Kizib artinya? Dusta. Siti Zahra. Yang kedua? Yang kedua apa? Iya, artinya? Berkhianat. Terus Putra. Berikut apa? Yang ketiga. Yang ketiga apa? Iya, Kitman artinya? Artinya? Iya, menyembunyikan. Terus Afni yang keempat, apa? Balada artinya? Bodoh. Kelompok 1. Sudah dengar? Sudah paham? Sudah tahu? Ya, sekarang kalian perhatikan di sini. Di sini ada lembar kerja nanti yang akan dikerjakan oleh kalian sesuai dengan kelompok masing-masing. Sekarang perhatikan di sini, Ibu akan menjelaskan tentang apa yang ada di lembar kerja. Perhatikan di depan di sini semua, perhatikan. Di sini ada 2. Sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib di sini yang pertama, kalian di sini kan kata masih
huruf masih beracakan. Di sini kalian dapat temukan 4 sifat wajib rasul dan mustahil. Sudah dengar? Kalian harus mendapatkan keempat sifat wajib dan sifat mustahil. Jadi di sini ada sebuah huruf yang masih beracakan. Di sini kalian nanti cari kata sidik. Kalau sifat wajib, sidiknya yang pertama. Sidik itu ada tidak dalam ini susunan huruf ini? Jika kalau ada, maka garis. Temukan dan berikan garis supaya tahu oh mana sidik. Terus setelah temukan, kalian tulis di bawahnya. Sudah ada di sini. Bisa kalian tulis sidik artinya apa. Terus kedua, amanah artinya apa. Terus tablik artinya apa, dan fatonah artinya apa. Terus masuk lagi pada sama dengan sifat jujur. Sifat mustahil juga sama, dia punya cara mengerjakannya. Paham? Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Kalian sama-sama mencari kata dan temukan artinya. Sudah dapat? Iya, perhatikan dulu. Sudah? Selesai? Oke. Kiflan, Putra. Sudah, kelompok 1 siap. Maju, presentasi di depan. Siap? Kelompok 2, Putra sama Kiflan, perhatikan di depan. Ya, sekarang kelompok 1 silahkan maju di depan. Maju di depan 2 orang. Ya, Sarbin sama Nia. Ya, kelompok 2 sama kelompok 3 mohon perhatian, perhatikan di depan. Lihat kelompok 1. Ke tengah sedikit. Nah. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok berapa? Ya, ini dari kelompok 1. Perhatikan, kelompok 1 akan membacakan hasil dari kelompok mereka dari sifat wajib. Sifat wajib duluan. Ya, sifat wajib. Perhatikan di sini. Kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan hasil yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Oke, silahkan. Iya, itulah tadi sifat wajib. Sekarang sifat iya mustahil. Artinya dusta. Akhirnya menunjukkan. Iya,
Itulah hasil dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita sama-sama ice breaking dulu ya, untuk menambah semangat kita belajar hari ini. Oke, sama-sama. Ibu bilang tepuk janji fokus, sama-sama tepuk janji fokus atau tepuk tangan. Oke, tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Mari kita ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, semuanya berdiri, ulang. Sekali lagi semuanya berdiri. Yang semangat ya, supaya menambah semangat kita belajar hari ini. Oke, M. Kiflan, semangat. Oke, tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Mari kita ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, semangat. Iya, tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang sudah menambah semangat, berarti Ibu tanya dulu. Sudah semangat kan? Oke, berarti Ibu mau tanya. Ibu mau tanya terkait dengan hasil kelompok tadi. Sekarang Ibu tanya kelompok 1 dulu. Tanya satu-satu ya, kelompok 1. Sifat wajib ada berapa? 4. Iya, ada 4. Kalau sifat mustahil? 4. Ada 4. Sifat wajib yang pertama apa? Sidik. Iya, Sarbin, Sidik. Yang kedua, Sidik artinya? Jujur. Iya. Terus Indri. Sidik, amanah? Artinya? Percaya. Iya, terpercaya. Terus Nia. Yang ketiga? Tablik artinya? Menyampaikan. Terus yang keempat? Fatona artinya? Iya, berarti sudah paham. Sekarang mustahil. Ada berapa? 4. Yang pertama? Yang pertama apa? Kizib artinya? Dusta. Iya, dusta. Terus Indri. Yang kedua? Yang kedua? Kitman artinya? Iya, menyembunyikan. Nia yang ketiga? Khianat. Iya, berkhianat. Terus Fadil artinya? Iya, bagus sekali. Sifat Rasul ada berapa? 2. Yang pertama sifat wajib, terus mustahil. Terus sifat wajib ada berapa? 4. Yang pertama sidik artinya jujur. Kedua artinya, yang ketiga artinya, yang keempat artinya cerdas. Terus sifat mustahil ada berapa? 4. Yang pertama yang artinya terus yang artinya terus yang keberapa? Iya, berkhianat artinya iya, berkhianat. Terus yang terakhir? Bodoh. Iya, bodoh. Ya, berarti semua sudah paham, sudah mengerti? Mengerti? Kelompok 1 sudah mengerti atau belum? Kelompok 2? Kelompok 3? Sekarang kita kalau sudah paham, sudah mengerti semua, sekarang kita sama-sama ice breaking sekali lagi, yaitu tepuk sifat wajib dan tepuk sifat mustahil. Semangat? Masih semangat? Semangat. Sekarang semua berdiri. Ayo kita tepuk sifat wajib dan sifat mustahil. Kiflan, perhatikan di sini. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik,
amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas, fatonah, cerdas. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Kijib, dusta, berkhianat, kitman, menyembunyikan, balada, bodoh, balada, bodoh. Oke, sekali lagi untuk tambah semangat. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas, fatonah, cerdas. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Kijib, dusta, berkhianat, kitman, menyembunyikan, balada, bodoh, balada, bodoh. Oke, semangat. Oke, semuanya duduk di tempat masing-masing. Oke, sekarang hari ini semuanya sudah paham tentang sifat wajib dan perhatikan sini di depan, dan sifat mustahil bagi Rasul. Sekarang kalian sudah bisa menentukan apa itu sifat wajib, apa itu sifat mustahil. Terus sifat ini siapa yang kiflan, perhatikan di depan. Kalian juga sudah tahu atau sudah bisa menentukan arti dari sifat wajib, keempat arti dari sifat wajib, dan keempat arti dari sifat mustahil. Berarti semua sudah mengerti. Sebelum ibu membagikan tugas esai 5 nomor, ibu mau bertanya sekali lagi, sifat wajib bagi Rasul ada berapa? 2. Sifat wajib 4. Sifat mustahil 4. Berarti semuanya sudah paham dan sudah mengerti. Sekarang ibu mau membagikan tugas, satu tugas lagi. Di sini ada 5 pertanyaan, soal esai ada 5 pertanyaan di sini. Di sini bukan lagi kerja kelompok masing-masing ya, masing-masing. Bukan lagi kerja kelompok masing-masing ya. Ibu akan membagikan. Sarbin, Indri, iya. Kan semua sudah paham, semua sudah mengerti. Berarti sekarang sudah bisa menjawab soal-soal 5 nomor. Tidak banyak, 5 nomor saja. Oke, sudah. Saiful sudah dapat? Semua sudah dapat? Ariel sudah? Oh, belum ya? Sudah? Sudah? Semua sudah dapat? Sabar, dengar di sini dulu. Dengar di sini dulu. Dengar di sini, ibu jelaskan cara kerjanya. Perhatikan di depan, jangan dulu ada yang tulis. Perhatikan di depan dulu. Di sini ada 5 soal. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, lihat di lembar masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Yang pertama, nomor 1, jangan dulu ada yang tulis. Nomor 1, percaya kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Titik-titik. Jadi, kalau sudah tahu nanti diisi rukun iman percaya kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa. Terus yang kedua, berucap dan bertingkah laku yang benar merupakan arti dari sifat titik-titik. Jadi berucap, perhatikan di sini M Kiflan. Sebelum kerja perhatikan supaya bisa jawab. M Kiflan, perhatikan di depan. Putra, perhatikan di depan. Yang kedua itu
berucap dan bertingkah laku yang benar merupakan arti dari sifat wajib titik-titik. Terus yang ketiga, Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya, maka mustahil baginya bersifat titik-titik. Jadi yang ketiga itu mustahil bagi Rasul untuk menyampaikan wahyunya. Terus yang keempat, sifat fatona yang dimiliki Rasul berarti, fatona berarti apa? Titik-titik, diisi. Terus yang kelima, sifat mustahil Rasul yang artinya bodoh. Jadi bodoh, apa yang artinya bodoh? Sifat mustahil apa yang artinya bodoh? Oke, paham? Semua sudah bisa. Tadi ibu tanya sudah bisa jawab semua toh? Berarti sekarang semua sudah bisa jawab. Oke. Perhatikan di sini. Ibu mau tanya. Sekarang semua sudah mengerti dan sudah paham kan? Ya, sekarang pesan dan kesan apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini M-Kiflan. Pesan dan kesan apa yang M-Kiflan atau teman-teman semua dapat hari ini? Ilmu baru. Iya, luar biasa. Terus Aril, apa lagi? Apa yang Aril dapat hari ini? Atau kelompok 1 apa yang dapat hari ini? Kesan dan pesan apa yang didapat hari ini? Kelompok 2? Iya, dapat ilmu baru. Sifat-sifat Rasul, sifat wajib dan sifat mustahil. Terus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, luar biasa hari ini. Perhatikan di sini di depan, M-Kiflan. M-Kiflan, perhatikan di sini. Sekarang proses pembelajaran kita pada hari ini, semuanya sudah mengerti proses pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sekarang ketua kelas M-Kiflan berdiri dan pimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ayo semuanya duduk dengan rapi, duduk dengan rapi dulu. Semuanya duduk dengan rapi, sikap berdoa yang baik. Putri duduk dengan rapi, Saiful duduk dengan rapi. Ayo duduk dengan rapi, kita sama-sama membaca doa selesai belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, baik. Sebelum kita semua keluar dari kelas, sekarang kita semua beri salam dulu ya. Oke, semua berdiri. Semua berdiri sebelum keluar dari kelas. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.